Salam sehat, salam budidaya belut. Itu adalah pot-pot prakondisi dari budidaya cacing. Bisa dilihat di video sebelumnya. Ini juga adalah kolam atas budidaya cacing. Nah, sementara ini adalah kolam budidaya belut. Nih. Bisa dilihat ada media, ada genangan air, ada enceng. Nah, ini budidaya cacingnya. Apa ciri-ciri dari habitat alami budidaya belut yang relatif sudah nyaman, sudah aman buat anakan belut dipelihara atau dibudidayakan? Nah, di sini beberapa indikator. Nah, di kolam ini bisa dilihat beberapa indikator atau elemen yang memastikan budidaya belut itu sudah aman, nyaman, dan memiliki resiko kematian kecil. Yang pertama ini adalah media. Jadi kalau di pedesaan lumpur sawah, jerami, kotoran hewan bisa diperoleh dengan mudah. Nah, kita ada di perkotaan, ada di kawasan pemukiman yang relatif untuk lumpur sawah kita sulit mendapatkan, demikian juga untuk damen atau jerami, bahkan kotoran hewan. Jadi kita menyesuaikan dengan potensi sumber daya yang ada di lingkungan kita. Jadi ini adalah media yang sudah diracik dengan gedebok pisang ini, kemudian rumput kering, dan kemudian daun-daun kering. Kita sudah fermentasi hampir 1 bulan, mau bahkan jelang 2 bulan ini. Jadi yang pertama itu adalah hasil fermentasi dari media yang relatif sudah tidak bau, tidak busuk, dan kadar amoniaknya sudah rendah. Dan itu bisa dilihat dari indikator air, ya. Yang indikator air relatif itu jernih dan tidak berbau. Nah, yang kedua, di dalam setiap kolam budidaya kita membuat jalur genangan air. Jalur genangan air ini sebenarnya sebagai alat kontrol juga sekaligus. Karena kalau hujan deras, maka kita tinggal membuka ini keran atau paralon untuk kemudian kita buang airnya, ya, melalui pipa pembuangan. Yang kedua itu ada genangan air. Nah, yang ketiga itu adalah adanya ikan-ikan cere, ikan-ikan kecil pada genangan air ini. Ini bisa menjadi sumber potensi pakan bagi budidaya belut yang ada bersembunyi di dalam media. Nah, yang keempat itu adalah tanaman air, ada enceng seperti ini. Dan ini memberikan genangan air ini menjadi situasi alami sama sepertinya itu ada di persawahan atau di habitat alami, mungkin di pinggiran parit atau lain-lain. Nah, yang keenam ini kita menanam tanaman di atas media sebagai alat bantu untuk meronggakan, membantu adanya pernapasan atau udara akibat serapan nutrisi oleh akar. Nah, karena sulit mendapatkan genjer atau padi, nah kita tanam
yang namanya itu tanaman daun bawang sama seledri. Jadi juga bermanfaat untuk bisa dipergunakan ketika kita butuh, kita tinggal mengambil. Nah, selanjutnya itu adalah tumbuhnya mulai rumput-rumput seperti ini. Rumput-rumput liar. Ini berarti kondisi dari media itu sudah sama dengan seperti adanya tanah-tanah di pinggiran-pinggiran parit atau sawah, sehingga memang diandaikan ini media relatif sudah cukup kondusif lah ya. Jadi kalau ini di apa itu dicium, baunya sudah tidak ada. Nah, itu sedulur. Dan kemudian seperti ini tanaman batang singkong ini sebenarnya di setiap media ini, di bawah media ini kita taruh tanaman singkong ya. Jadi rongga di bawah tanaman ini sebenarnya media ini itu agak longgar ya, agak longgar. Itu makanya kalau seandainya ada hujan, ini genangan air ini kita tinggal ya siram dari atas untuk membantu agar itu permukaan dari media itu tetap gembur, tetap lunak, tetap lembab ya. Ini jadi ini batang singkong ini ditaruh di setiap media yang ada. Nah, seperti ini sebenarnya ini adalah batang singkong yang akan kita tempatkan di kulkas ini. Karena proses pembentukan media itu sendiri kita lakukan beberapa tahap. Tadinya ini ada gedebok pisang, tanah merah, rumput kering. Kita taruh dulu di sini proses awal, tapi kemudian kita turunkan, kita masukkan karung. Nanti ini kita akan masukkan ke dalam box untuk kemudian semua tanah-tanah ini atau media ini kita kembalikan ke dalam box. Karena sebelumnya kita udah cek tingkat bocor di kulkas ini sudah tidak ada. Jadi akan memudahkan kita juga untuk mengontrol air, karena setiap ini ada pembuangannya. Jadi ini sebenarnya kita akan gunakan sebagai tempat belut bisa lebih alami di bawah media yang ada. Nah, selanjutnya itu adalah adanya tanaman pelindung bagi ruang yang terbuka ya, ruang terbuka. Nah, seperti ini adalah tanaman paria yang kita taruh di atas kolam ya. Ini kolam 1, sana ada kolam 2, ada di bawahnya kolam 3, ini ada kolam 4. Ini tadi adalah kolam untuk pemijahan indukan belut. Jadi bagi ruang yang terbuka kita tempatkan yang namanya tanaman pelindung. Satu, untuk memang mengurangi cahaya bisa langsung ke media. Kedua, mendistribusi hujan, butiran hujan ketika hujan turun, sehingga bisa menerpa atau mengenai semua media dan membuat media itu sendiri kena air hujan lalu lembab. Jadi elemen ketujuh itu adalah menempatkan tanaman pelindung. Itu ada paria, ada jagung, ada kacang panjang ya. Ini karena siklusnya beda-beda dan memang musim tanamnya kita atur, kita udah mempersiapkan tanaman lanjutan nantinya merambat di atas, yaitu markisa, tanaman markisa itu. Nah, jadi di dalam genangan air itu ada ikan cere-cere, ada juga itu tanaman air enceng, rumput sudah mulai tumbuh, dan juga ada tanaman yang kita bantu kita tanam buat membuat habitat budidaya belut itu alami. Kira-kira demikian sedulur, ini sharing saja, kita belajar dari juga sharing pengalaman teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu budidaya belutnya.